Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Husni Rahmawati dengan NIM 2020510153 dengan rekan saya Aisyah Chandra Pakutungan dengan NIM 2020510108. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kritik Islam menurut perspektif Imam Al-Mawardi. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Aisyah mengenai biografi Imam Al-Mawardi, karya-karyanya serta sistem kenegaraannya. Untuk Aisyah Fitri Chandra Pakutungan, waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Amalia sebagai moderator. Saya di sini akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu mengenai biografi Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi adalah seorang ahli fikih, ahli hadis, dan politikus muslim pemikiran politik Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. Ia dikenal sebagai tokoh terkemuka mazhab Syafi'i pada abad ke-10 dan pejabat tinggi yang berpengaruh besar dalam pemerintahan Abbasiyah. Dia juga seorang faqih mazhab Syafi'i yang menaruh perhatian penuh terhadap pembahasan tentang imamah atau khalifah atau biasa disebut dengan konsep negara dan pemerintahan Islam. Sebagai suatu sistem politik, ia mempertahankan sistem politik Islam di tengah semakin menurunnya supremasi politik dinasti Abbasiyah. Sebelumnya, sejak abad ke-8 hingga ke-10, dinasti Abbasiyah memiliki supremasi politik yang tinggi. Al-Mawardi belajar fikih dari seorang ulama terkenal di Basrah, yaitu Syekh As-Saimiri dan Syekh Abu Hamid. Sejak kecil, ia senang sekali mendalami fikih, khususnya yang berkaitan dengan fikih siasi atau tata negara pemerintahan Islam. Setelah dewasa, ia menjadi hakim atau qadi yang terkenal karena sering berpindah-pindah pada masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Karir Al-Mawardi meningkat setelah ia menetap kembali di Baghdad, yaitu menjadi hakim agung atau qadi al-Qudat, penasehat raja atau khalifah di bidang agama, hukum Islam, dan pemerintahan. Baik, pembahasan selanjutnya ialah mengenai karya-karyanya Imam Al-Mawardi. Karyanya dalam bidang politik Islam yang sangat menonjol antara lain. Yang pertama, Al-Ahkam Al-Sultaniyah atau peraturan-peraturan kerajaan atau pemerintahan. Yang kedua, Kawinan Al-Wuzarah atau ketentuan-ketentuan kewaziran atau kementerian. Yang ketiga, Siasa Al-Muluk atau strategi kepemimpinan raja atau pemimpin. Yang keempat, Adab Ad-Dunya wa Ad-Din atau tata krama kehidupan politik atau duniawi dan agamawi. Dan yang kelima, Al-Hawi yang terhimpun, serta yang keenam adalah Al-Iqna atau keikhlasan. Dari keenam karya di atas, Munawir Ghazali mencatat bahwa hanya 2 di antaranya yang telah dicetak, yaitu Al-Ahkam Al-Sultaniyah atau peraturan-peraturan kerajaan pemerintahan dan Kawinan Al-Wuzarah. Baik, di sini kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai konsep sebuah kenegaraan. Dalam pandangan Al-Mawardi, dari segi politik negara diperlukan 6 sendi utama sebagai berikut. Yang pertama ialah agama yang dianut dan dihayati sebagai kekuatan moral. Agama dapat mengendalikan keinginan dan hawa nafsu manusia. Karena menjadi pengawas melekat pada hati nurani manusia, maka agama merupakan sendi yang paling pokok bagi kesejahteraan dan stabilitas negara. Yang kedua ialah penguasa yang karismatik, berwibawa, dan dijadikan teladan. Dengan memiliki sifat-sifat itu, seorang penguasa dapat mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda-beda, memimpin negara untuk mencapai tujuan luhur, menjaga agama agar dihayati serta diamalkan, dan melindungi rakyat, kekayaan, serta kehormatan mereka. Dalam konteks ini, penguasa adalah imam atau khalifah. Yang ketiga ialah keadilan yang menyeluruh. Sebagai tujuan luhur dan paling esensial, keadilan berkaitan erat dengan syarat untuk menjadi penguasa, yaitu seorang yang adil. Keadilan bagi masyarakat adalah cermin sebuah negara makmur dan bermoral. Yang keempat ialah keamanan yang merata. Situasi aman sangat tergantung pada keadilan. Dengan meratanya keamanan, rakyat hidup tenang dan dapat melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai rakyat. Yang kelima, kesuburan bumi atau tanah. Bumi yang subur menjamin kebutuhan rakyat akan bahan pangan, pakaian, kebutuhan materi lainnya. Oleh karena itu, bumi harus diolah dan dimanfaatkan secara maksimal.
Serta yang terakhir ialah harapan keberlangsungan hidup. Dalam kehidupan manusia terdapat kaitan yang erat antara generasi dengan generasi yang lain. Generasi yang sekarang adalah pewaris dari generasi yang lalu dan yang mempersiapkan sarana-sarana dan wahana-wahana hidup bagi generasi yang datang. Nabi Muhammad bersabda, adanya harapan adalah satu rahmat dari Allah kepada umatku. Kalau misalnya tidak ada harapan, orang tidak akan payah-payah menanam pohon dan seorang ibu tidak akan menyusui anaknya. Sekian dari saya mengenai biografi, karya-karya Imam Al-Mawardi dan konsep kenegaraan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep pemerintahan serta teori kontrak sosial. Untuk yang pertama ada konsep pemerintahan. Sistem pemerintahan dalam pandangan Al-Mawardi itu mendasarkan teori politiknya atas dasar kenyataan yang ada dan kemudian secara realistik menawarkan saran-saran perbaikan atau reformasi, misalnya dengan mempertahankan status quo. Nah, oleh karena itu, sistem pemerintahannya itu seperti konsep mengenai kepemimpinan dan cara-cara pemilihannya sangat dipengaruhi oleh konteks politik yang berkembang pada masa hidup Al-Mawardi. Yang pertama itu ada konsep imamah atau kepemimpinan yang dimaksud oleh Al-Mawardi dengan imamah adalah khalifah, raja, sultan, atau kepala negara. Nah, menurutnya, imamah adalah jabatan politis keagamaan. Imam adalah pengganti atau khalifah Nabi SAW yang bertugas menegakkan agama dan mengatur politik umat Islam. Nah, dengan demikian, seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama dan di pihak lain sebagai pemimpin politik. Hukum untuk mendirikannya adalah wajib menurut syarat atas dasar ijma umat. Nah, dasar-dasar atau pokok-pokok imamah Al-Mawardi ini juga merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah, yaitu Majelis Syuro atau pemufakatan dan baiat atau persetujuan dan pengakuan umat. Nah, yang kedua itu ada mekanisme pemilihan dari pengangkatan imam. Nah, menurut Imam Al-Mawardi, cara pemilihan pemimpin itu menggunakan dua pola, yaitu pemilihan yang dilakukan oleh ahlu al-hal wal al-aqd dan penunjukan atau wasiat dari imam, khalifah atau raja sebelumnya. Nah, dalam konteks ini, Imam Al-Mawardi ini mengemukakan bahwa diperlukan dua hal. Yang pertama, ada ahlu al-ikhtiyar, yang artinya para pemilih, dan yang kedua ada ahlu al-imamah, yang artinya yang berhak dipilih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ahlu al-ikhtiyar, para pemilih. Menurutnya, tidak semua orang itu berhak melakukan pemilihan atas imam. Nah, imam itu hanya dipilih oleh wakil-wakil rakyat dengan memiliki syarat-syarat tertentu, seperti memiliki sikap yang adil, terus juga memiliki ilmu pengetahuan yang mampu mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai imam, serta memiliki wawasan yang luas dan kearifan dalam memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam dan mampu mengelola kepentingan umat di antara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan itu. Nah, selanjutnya ada ahlu al-imamah yang artinya yang berhak dipilih. Imam atau khalifah itu harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, memiliki sifat yang adil dengan segala persyaratannya. Yang kedua, memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk berijtihad dalam masalah hukum dan pengelolaannya. Yang ketiga, sehat mental, sehat fisik, berwawasan luas untuk mengatur kehidupan dan kepentingan umat, serta memiliki keberanian dan ketegasan untuk melindungi rakyat dan menumpas musuh, serta merupakan keturunan Quraisy. Nah, mengapa keturunan Quraisy? Karena telah ditetapkan oleh Nas dan Ijma' sebagaimana disabdakan Al-A'immah min Quraisy, yang artinya para pemimpin adalah harus dari keturunan Quraisy. Nah, dengan adanya pemilihan dan persyaratan yang cukup ketat dalam pengangkatan calon imam, maka tentu berkonsekuensi pada kemungkinan adanya pemakzulan atau pemecatan seorang imam jika sudah menyimpang dari kriteria dari seorang pemimpin. Nah, disinilah pentingnya adanya perjanjian imam dengan umat sebagai komitmen untuk menjalankan kewajibannya dengan tulus dan ikhlas. Nah, bagi umat, perjanjian itu mengandung arti
mengandung arti bahwa mereka itu akan mematuhi dan mendukung khalifah atau imam. Nah, jika kepatuhan umat itu hilang, yang disebabkan oleh imam yang melanggar perjanjiannya dengan umat, maka kekhalifahannya juga akan hilang hingga terjadi pemakzulan atau pemecatan imam. Nah, menurut Imam Al-Mawardi, kehilangan kekhalifahan itu dapat terjadi apabila yang pertama, khalifah atau imam kehilangan sifat adil, memperturutkan hawa nafsu dan melakukan kemungkaran. Yang kedua, khalifah atau imam itu kehilangan kesehatan mental atau fisik, misalnya seperti kehilangan akal, penglihatan, rasa, dan penciuman. Yang ketiga, itu ada khalifah atau imam menjadi tawanan atau kekuasaannya dirampas oleh sultan atau amir yang mengakibatkan kemerdekaannya hilang. Konsep dasar dari Imam Al-Mawardi inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya teori kontrak sosial. Nah, dengan adanya gagasan ketatanegaraan, Al-Mawardi ini mengenai perjanjian atau kontrak sosial semakin memperjelas pentingnya hubungan antara ahlu al-aqdi wa al-hali atau ahlu al-ikhtiyar dan imam atau kepala negara. Hubungan ini merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Dari presentasi kita kali ini dapat disimpulkan bahwa pemikiran Imam Al-Mawardi tentang sistem pemerintahan Islam itu sangat realistis dan demokratis. Nah, hal ini disebabkan karena Imam Al-Mawardi membangun kerangka konseptual mengenai penyelenggaraan ketatanegaraan yang ideal berdasarkan permasalahan politik yang muncul pada realitas zamannya. Nah, selain itu, ia juga telah mengembangkan konsep baru tentang ahlul imamah, ahlul hali wal aqdi, dan hubungan keduanya melalui kontrak sosial dan berdampak pada kehidupan politik yang lebih demokratis. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.